Halo, nama saya Rinca Venale. Saya dari kelompok 8. Di sini anggota kelompok saya terdiri dari saya sendiri, yang kedua Herniwati Waruwu, yang ketiga Uum Istiharoh, dan yang keempat Iit Sulfia. Di sini kami mau mempresentasikan mengenai rasio aktivitas. Latar belakang. Rasio aktivitas merupakan salah satu indikator penting dalam menganalisis keuangan yang digunakan untuk menilai seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio ini membantu manajemen dan investor dalam memahami efisiensi operasional perusahaan, yaitu seberapa baik perusahaan mengelola aset-asetnya untuk memaksimalkan pendapatan dan laba. Penggunaan rasio aktivitas dapat mengidentifikasi masalah potensial dalam operasional sehari-hari serta memberikan gambaran mengenai daya saing perusahaan dalam industri yang sama. Pengertian rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah salah satu kategori rasio keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Rasio ini memberikan wawasan tentang produktivitas dan efisien operasional suatu perusahaan dengan mengukur seberapa sering atau seberapa baik perusahaan mengonversi berbagai jenis asetnya menjadi pendapatan atau penjualan. Tujuan dan manfaat rasio aktivitas. Tujuan rasio aktivitas untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Yang kedua, untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang atau days of receivable, di mana hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari atau berapa hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih. Yang ketiga, untuk menghitung berapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang. Kemudian ada manfaat rasio aktivitas. Yang pertama itu dalam bidang piutang, di mana manajemen dapat mengetahui beberapa lama piutang mampu ditagih selama satu periode. Kemudian yang kedua ada bidang persediaan, manajemen dapat mengetahui jumlah hari dalam rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang. Yang ketiga dalam bidang modal kerja dan penjualan, di mana manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode. Yang keempat, bidang aktiva dan penjualan. Manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Manajemen dapat mengetahui penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan dalam satu periode tertentu. Kemudian ada jenis-jenis rasio aktivitas. Terdiri dari yang pertama